Perjalanan ini bermula dari pagi yang sederhana, arahan singkat dari seorang pemimpin, dan doa yang kami langitkan sebelum roda benar-benar bergerak. Family Gathering Rian Gumai Law Firm 2026. Kerja sambil happy. Dari Palembang, kami membawa niat baik, harapan panjang, dan secangkir kopi yang setia menemani jarak. Nyemil. Jalan belum selalu ramah, beberapa ruas masih terluka oleh perbaikan. Namun kami tetap melaju, karena tujuan selalu lebih penting dari keluh. Lampung menyambut kami sekedar untuk berhenti sejenak, makan, menyelesaikan tanggung jawab profesi, lalu kembali melanjutkan cerita. Kita melipir dulu, kalau bahasa Lampung itu agak minggir. Exit tol Kota Baru, makan siang di Pindang Mensuha. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Bakauheni. Makan. Makanan itu. Rajin bakar. Kondisi malam hari ini masih di perjalanan jalan tol mendekati Bakauheni. Cuaca gerimis mengundang. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Tetap semangat, sebentar lagi kita nyebrang. Doakan kita cuacanya aman-aman saja. Malam akhirnya menemukan kami di Bakauheni. Laut yang gelap, angin yang pelan, dan 1,5 jam yang kami isi dengan diam dan napas yang diperlambat. Iya tadi koperan dong. Ini nah kalau gitu makin jadi, gawat. Dengan kakak Yang punya kapal. Yang punya kapal emang gini. Sini. Woi. Postak di sini nih, pala di situ. Ayo. ABK kamu. Geser. Nah, ABK Titanic kan. Mana bantal ini? Mana bantal ada sudah? Woi, ngapa kedengaran itu kami rumah ini? Disinilah perjalanan Pulau Jawa dimulai. Kami menamainya Perjalanan 12 cm. Bukan tanpa alasan, karena perjalanan ini kami tempuh oleh 12 orang yang melangkah bersama. Rian Gumai, Yosi, Boni, Iqbal, Feral, Tama, Erik, Bayu, Wahyu, Deta, Asep, dan Rafli. 12 kepala, 12 karakter, namun disatukan oleh satu tujuan yang sama. Alhamdulillah kita barusan bersandar di Pelabuhan Merak dan ini kita melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam dengan keadaan hujan, kawan-kawan. Oh iya, ada satu keluarga yang belum bisa membersamai langkah kami, Reina, yang doanya tetap kami bawa diam-diam sepanjang jalan. Halo, Sampurasun. Nah, ini udah di Tanah Sunda nih. Sekarang jam 3.30 dini hari. Kita udah sampai di rest area Ciawi, Bogor. Ini sekitar 1 jam lagi kita sampai di Kota Sukabumi. Sebentar lagi kita sampai. Sejak 30 hingga dini hari 31 Desember, waktu kami habiskan di perjalanan, menukar lelah dengan tawa kecil di dalam mobil. Yang sudah tidur dengan yang belum tidur. Pagi di Sukabumi. Terlalu sayang jika hanya diisi tidur. Usai sholat subuh dan sarapan, kami bergerak menuju kebun teh, menghirup udara sejuk, menikmati hangat kopi dan teh di Goal Para Estate Camp dan Sukakopi. Nikmati embun pagi hari, berbeda dengan Palembang, panas pagi-pagi, berangkat kerja, Itu nggak pakai kacamata? karena Belum tidur. mata sembab. Tempat yang sejuk, aroma alaminya mantap sekali. Oke.
Siang hari, kami pulang ke sebuah rumah yang juga menjadi tempat pulang Rian Gumelovem, rumah keluarga Yosi. Nasi liwet di meja dan kebersamaan yang tak bisa diganti oleh apapun. Itu aja asal centong. Lah baru lagi. Mantap bener. Tepat pukul 2 siang, 31 Desember 2025, kami menuju Damar Galuh Eco Lodge, tempat singgah untuk menutup tahun dan membuka harapan. Di hari kedua kita ada di Damar Galuh Eco Lodge, daerah Sukabumi. Rencananya bermalam di sini menyambut pergantian tahun dengan berbagai kegiatan, utamanya untuk menikmati suasana alam dan mewujudkan rasa syukur bersama dengan tim Rian Gumelovem. Ikuti keseruannya. Malam itu api unggun menyala, nada-nada sederhana mengalir, kami bernyanyi bersama, hingga 2025 pamit perlahan, dan 2026 datang tanpa suara. Menyambut pergantian tahun, kita sambut dengan rasa syukur dan bareng teman-teman kita makan grill untuk bersama merasakan kebahagiaan. Selamat makan. Janganlah cepat berlalu. Esok hari, tanggal 1 Januari 2026, kami memulai langkah baru menuju Situ Gunung. Agenda utama family gathering ini menyusuri jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Sarapan kami sederhana, kacang hijau, ubi rebus, dan teh hangat. Cukup untuk perut, cukup untuk tekad. Dengan tali pengaman terpasang, kami melangkah masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mengawali tahun 2026, Rian Gumelovem menyusur lembah purba, sesuatu yang baru, menikmati alam, dan kita syukuri apa yang nanti akan kita lihat di depan kita. Itu di perjalanan. Ini jembatan pertama di Lembah Purba. Habis ini masih ada jembatan lainnya. Tunggu nanti. Air mengalir jujur dari bebatuan, hutan berbicara lewat sunyi, dan Kang Amir, pemandu kami, menjadi suara yang menjembatani alam dan manusia. Ini daunnya bisa mengandung racun ataupun gatal-gatal. Tapi gatalnya hanya di satu tempat, nggak merapat ke kulit yang lain. Obatnya dia bisa menyakiti, dia juga bisa mengobati. Tujuh jembatan gantung kami lewati. Satu di antaranya paling memuji, jembatan setapak, sempit, yang mengajarkan kami untuk percaya pada langkah sendiri. Di ujung perjalanan, Curug Kembar menunggu, indah dan layak untuk semua lelah. Kita ada di titik akhir perjalanan, ditutup dengan air terjun yang ada di Lembah Purba.
namanya Cilincing Gunung dari Tembak Berubah. Namun pulang tak pernah semudah datang. Tanjakan 60 derajat menguras sisa tenaga, namun tidak menghabiskan semangat. Dorong Tam, dikit lagi Tam. Dikit lagi Tam. Mantap Tama. Hujan turun, tapi semangat tetap menyala. Kami lanjut ke Curug Sawer, mencoba Keranjang Sultan, mentertawakan takut kami bersama-sama. Hari ditutup di Danau Situgunung. Tak ada sunset, namun ada pengalaman yang menetap lebih lama. Mantap, capek tapi sangat berkesan. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa di Sukabumi, punya cerita. Pokoknya harus kesini lagi. Jangan bosan ke Sukabumi. Makan kecapi, minum teh hangat. Tetap happy dan tetap semangat. Hari kedua tahun 2026. Kami bermain lumpur dan adrenalin di kaki Gunung Salak. Off-road yang mengajarkan bahwa kendali terbaik adalah kebersamaan. Palembang, kita baca. Sukabumi, ada cerita. Rian Gumelovon, kompak selalu. Hari ketiga, kami duduk lebih pelan, berdiskusi, bertukar ide, menyusun langkah Rian Gumelovon ke depan. Kita nyarapan bubur dulu di Bubur Ayam Bu Nut, daerah Sukabumi. Bubur ayam yang paling legend katanya di daerah sini. Dan sebelum benar-benar pulang, kami menutup perjalanan dengan semangkuk bubur ayam bunut. Sederhana, namun menghangatkan. Ginang Sukabumi. Perjalanan ini bukan tentang sejauh apa kami melangkah, melainkan tentang siapa saja yang berjalan bersama.